إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih hidupkan kita sampai hari ini. Allah berikan kita kesehatan yang memadai dan Allah berikan kita hidayah yang membuat kita sampai ke tempat ini. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah utus, Nabi Allah utus untuk kita untuk mengajarkan kembali ketauhidan yang sebenarnya dibawa juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang didakwakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sama yang seperti didakwakan oleh Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Yang didakwakan adalah Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk dituhankan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat Nabi wafat, kemudian umatnya menyeleweng dari ajaran agama, Allah kirimkan lagi Nabi baru. Setiap saat Nabi wafat, kemudian menyeleweng dari umatnya, Allah kirim lagi Nabi baru. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Kita semenyeleweng-menyelewengnya kita dari jalan agama, Allah tidak kirim lagi Nabi baru. Maka kita harus bertahan sendirian tanpa Nabi, tanpa Rasul yang akan datang. Maka Muhammad SAW yang menjadi Rasul terakhir, yang memperjuangkan umatnya agar semuanya beriman. Tapi tidak semua beriman. Bahkan di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan sedikit sekali orang yang mau percaya, sedikit sekali orang-orang yang mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan ini disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Kata Al-Quran misalnya, bal aktsaruhum la yu'minun, sebagian besar mereka tidak percaya. Atau di dalam ayat yang lain, wa qalilan ma tashkurun, hanya sebagian kecil saja yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besarnya tidak beriman sehingga mereka tidak mensyukurinya. Jadi sedikit sekali orang-orang baik. Itu sebabnya di masjid orangnya tidak banyak, tapi sedikit. Di mana juga orang banyak di pasar, ya, itu ramai orang. Tapi di masjid bukan. Apalagi subuh. Karena subuh itu adalah ujian keimanan. Kata Nabi SAW, ada dua solat yang membuat orang-orang munafik keberatan untuk datang, yaitu solat subuh dan solat isya di masjid berjamaah. Itu susah orang munafik datang. Kalau solat maghrib mereka gampang. Itu sebabnya solat subuh jamaahnya beda dengan solat maghrib jumlahnya. Di semua masjid sama. Solat maghrib itu biasanya lebih ramai. Solat subuh biasanya tidak ramai. Kalau bulan puasa lebih lumayan, ada ramai sedikit. Tapi di luar Ramadan nanti kembali ke setting pabrik, ya, setting awal. Gimana? Tidak ramai. Ada kampung yang bahkan itu setelah adzan itu muazzinnya harus nunggu orang datang. Jadi kalau di belakang itu baru kawan. Kadang-kadang nggak nyaman, nggak pulang. Untung kalau dia mau pulang. Kalau nggak nyaman, pulang. Berarti kan tidak berarti ada kampung yang seperti itu. Jadi gitu orang datang. Maka sudah jemaah yang dalam Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi seperti ini, apa sebenarnya yang membuat orang-orang pada masa Nabi tidak menyeleweng, tapi setelahnya baru menyeleweng? Karena ternyata kehadiran orang-orang baik itu memberi suasana yang berbeda pada kita. Orang-orang baik itu memancarkan energi yang membuat kita menjadi taat dan dekat
Tidak mau kita langsung bangun, dulu kita berzikir. Kalau ada sholat ba'diyah, kita lakukan dulu sholat ba'diyah. Kenapa? Semua orang melakukan itu sehingga kita pun tertular. Coba kalau di rumah, sendirian kita sholat, itu setelah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung jawab itu. Langsung ada hal yang kita terjadi. Semangat kita beda ketika kita sendirian dengan kita di dalam jamaah yang begini. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk berjamaah setiap saatnya. Kenapa? Karena energi berjamaah itu saling menguatkan satu sama lain. Ada energi satu orang dengan orang yang lainnya yang membuat mereka saling mendakwakan satu sama lain. Kalau dalam jamaah, kalau sendirian itu kita tidak dapatkan. Nabi memisahkan setan itu seperti serigala. Setan itu kata Nabi seperti serigala. Serigala ketika dia ingin memangsa mangsanya, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengintai dan memperhatikan daripada mengejar. Kalau Bapak Ibu pernah lihat acara-acara flora-fauna TV, ya, acara-acara binatang-binatang yang TV biasanya di BBC Earth, di Discovery Channel, model-model gitu. Nah, acara-acara seperti itu kita akan lihat bahwa seekor harimau ketika dia ingin memangsa rusa dalam kawanan rusa, maka harimau itu akan duduk lama sekali di dalam ilalang untuk memperhatikan rusa. Dia tidak langsung datang ke dalam kawanan untuk mengejar, ya. Tidak langsung mengejar, tapi dia perhatikan rusa. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Dia memperhatikan dalam masa sekitar 1-2 jam rusa-rusa itu yang mana di antara rusa itu yang paling sering terpisah dari kawanan. Itu yang dilihat. Mana di antara rusa itu yang paling sering terpisah dari kawanan. Begitu dia tahu, ini ternyata rusa yang paling sering terpisah dari kawanan. Maka rusa itulah yang dikunci sama dia. Jadi sering sekali nanti ketika dia mengejar rusa, itu rusa yang lain lewat dia tak peduli. Rusa yang lain lewat yang dekat dengan dia tak peduli, dia tetap kejar target. Dan itu penelitian, itu hasil penelitian bahwa binatang-binatang yang pemangsa, singa, hyena, harimau, jaguar, macam-macam yang model-model begitu, itu semuanya bermain dengan pengamatan lebih dahulu. Siapa yang di antara kawanan itu yang paling sering terpisah dari kawanan. Itulah yang bisa disampaikan. Begitu juga dengan kita. Kata Nabi, setan itu seperti serigala, seperti singa, seperti harimau. Maka dia sebenarnya memantau siapa di antara kita yang paling sering terpisah dari jamaah. Yang paling sering terpisah dari jamaah adalah korban yang paling potensial untuk dia. Kenapa? Karena ketika kita terpisah dari jamaah, kita sendirian. Setan ramai-ramai datang membisikkan macam-macam. Kita sendirian. Kita sendirian. Ibaratnya kita pergi ke dalam negosiasi, tapi kita pergi sendiri, awalnya tanpa kawan. Ya. Kita negosiasi dengan mereka. Tak usah negosiasi yang heboh-heboh sekali. Kita mau beli tanah saja. Jangan datang sendiri. Atau beli apa? Beli tanah, beli rumah, beli mobil. Jangan datang sendiri. Karena kalau mereka ramai-ramai, kalah. Ikut di sini, ada mungkin masuk ke dalam jalan. Maka sidang jamaah dalam Allah SWT penting sekali untuk berada dalam jamaah. Bahkan ketika itu jamaah cuma ada 2 orang saja. 2 orang sudah disebut jamaah. Maka syarat salat jamaah adalah 2 orang. 2 orang itu sudah disebut jamaah. Dan ketika jamaah sudah terbentuk, itu matematika tidak berlaku. Apa matematika? 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi dalam jamaah 1 tambah 1 sama dengan 27 jumlah. 1 orang kalau sholat sendirian pahalanya cuma 1. Tapi kalau sholat berdua berjamaah 27 jadi. Kenapa? Karena ketika jamaah tercipta ada energi yang terhubung antara orang dan orang. Ada energi dan energi itu saling menguatkan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT itu sebabnya ketika Nabi wafat itu sering sekali umat yang melenceng kemudian. Kenapa? Nabinya sudah tidak ada. Karena Nabi sudah tidak
tidak ada semangat mereka kadang-kadang hilang. Mereka memang berjamaah, tapi energi terkuatnya sudah hilang. Itu sebabnya dari dulu sampai sekarang itu ada semangat beberapa orang untuk mendekat kepada orang soleh, bahkan ketika orang soleh itu sudah meninggal. Dan setan tidak tahu ini peluang untuk apa? Peluang untuk membuat mereka syirik dari jalan Allah SWT. Apa yang terjadi zaman dulu pada zaman sebelum Nabi Nuh datang? Sebelum Nabi Nuh datang itu ada beberapa orang soleh yang bernama Wadda, Nasra, digambarkan oleh Allah di dalam surat Nuh ayat 10, di ayat 23. Jadi Allah menggambarkan di situ ada beberapa orang soleh di zaman itu yang memotivasi orang-orang. Kalau kita duduk bersama dia, kita selalu ingin melakukan kebaikan. Kalau kita duduk bersama dia, kita selalu ingin taat beragama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang-orang ini kemudian wafat, satu demi satu meninggal. Begitu satu demi satu meninggal, maka orang-orang kehilangan. Oh, mana dia susah dia mana dia sesuai yang ya. Sehingga setan mendapat peluang. Setan membisikkan kepada mereka, udah gambar dunia dipek di depan, tempel tubuh itu di depan, solat di depan taruh tubuh itu supaya apa? Supaya kita tetap semangat. Orang mengingat gambar tengku-tengku yang sudah wafat. Apa yang terjadi? Setan tidak berhenti. Setan membisikkan kembali. Kayaknya itu saja tidak cukup. Jadi gimana coba? Buat patung. Karena kalau gambar kan tidak terasa kehadirannya. Buat patung. Patung tengku itu taruh di depan. Waktu sholat, patung itu ada di depan sehingga kita melihat tengku itu, sehingga semangat kita beribadah, khusyuk kita dalam ibadah karena ada tengku itu di depan. Dibuat oleh orang sehingga apa yang terjadi di generasi berikutnya, orang-orang tidak mendapat informasi yang utuh tentang patung itu, sehingga generasi berikutnya yang datang kemudian mengira itulah Tuhan. Patung itulah Tuhan. Kenapa? Karena patung itu ditaruh di depan ketika sholat. Padahal awalnya orang-orang tahu itu sebagai orang soleh yang mereka ingin adukan. Lama kelamaan itu kemudian yang disembah selain Allah. Dan itu berulang kembali terus, termasuk pada saat Nabi Muhammad SAW datang. Itu yang kita ceritakan tadi adalah pada masa Nabi Nuh. Maka waktu Nabi Nuh datang disebutkan, diceritakan di dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Waqalu, dan mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Ya. Karena di sini disebut alihah, berarti jamak. Jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Berarti bukan satu Tuhan, ramai. Ya. Jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda, wala suwa'a, wala yahutha, wa ya'uqa, wa nasr. 5 orang ini. Siapa 5 orang ini? Orang soleh. Tengku dulu. Apa kata mereka? Jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan orang-orang yang seperti tadi. Wadda, Suwa'a, Yahutha, Ya'uqa, Nasra. Ada 5 orang di sini. Ibnu Abbas, salah seorang penafsir terbaik Al-Quran di masa Rasulullah SAW, ditanya oleh para sahabat, siapa nama-nama yang disebut di dalam surat Nuh ayat 23 ayat 14? Ibnu Abbas kemudian menceritakan, itu adalah orang-orang soleh yang wafat, kemudian dibuat patung oleh orang-orang setelahnya dan disembah. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Nuh kemudian diutus oleh Allah SWT untuk memerangi kesyirikan demikian. Di masa Muhammad SAW kejadian kembali terulang. Apa itu? Di masa Muhammad SAW ada Latta, Uzza, Mana dan sebagainya. Ada banyak sekali, bukan 5, ratusan jumlahnya. Dan semua patung itu ditaruh di sekeliling Ka'bah. Siapa patung-patung itu? Orang baik. Latta misalnya, Latta itu adalah seorang perempuan. Latta itu perempuan, dia kerjanya membuat roti.
pembuat roti. Nah, Latta itu kebiasaan dia adalah dia membagi-bagikan roti gratis kepada orang-orang yang datang beribadah haji. Jadi orang datang beribadah haji dia bagikan roti gratis. Setiap orang datang beribadah haji dikasih roti gratis oleh dia. Siapa itu? Latta, seorang perempuan. Maka orang-orang jadi terkesan kalau ibadah haji selalu dapat roti gratis. Lagi tanya orang Aceh, dia haji sampai 60 wakaf haji pula, Habib pula, ya. Jadi kan terkesan kita semua orang Aceh terdiam-diam dalam kepala Habib pula, ya kan? Ini demikian juga dapat roti gratis. Semua orang yang beribadah haji, dan ibadah haji bukan pada masa Muhammad SAW. Sebelumnya sudah ada ibadah haji. Cuman kemudian diselewengkan. Ada pernah bahkan orang yang beribadah haji dalam keadaan telanjang. Nah, sini orang yang Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketika kita tanya sama orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik di sana, mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan ini itu dan sebagainya, mereka menyebutkan Allah. Mereka masih menuhankan Allah, tapi mereka juga tidak mau meninggalkan Latta, Uzza, Manat dan seterusnya. Kenapa? Itu mereka anggap orang soleh, karena setelah meninggal mereka kehilangan orang itu, dibuatlah patung ditaruh di pinggir Ka'bah dan orang-orang menganggap itu Tuhan mereka. Sekitar sebulan yang lalu ada seorang teman dari Taiwan masuk Islam. Dia datang ke Aceh masuk Islam, dan akhirnya dia sudah menikah dengan seorang anak Aceh. Untuk memastikan bahwa Islam yang bukan karena sekedar pernikahan dengan orang Aceh, maka saya sudah berbicara dengan dia beberapa kali. Dia WA saya ingin ketemu, ingin diskusi tentang agama. Sudah sempat ketemu dengan beberapa kali dengan dia yang sering buka media sosial. Kemarin itu sempat viral pernikahan mereka, karena mereka foto di mana-mana dan seterusnya viral. Anak Taiwan dengan orang Aceh, dia sudah masuk Islam. Nah, saya tanya sama dia kemarin itu, salah satu yang saya tanya adalah, sebelum kamu masuk Islam ini agama apa? Dia menyebut sesuatu saya tidak terlalu ingat, tapi dia bilang sistem agamanya adalah dia menyembah Tuhan yang satu. Dia meyakini Tuhan itu satu. Tapi selain Tuhan itu ada, dia bilang ada dewa-dewa. Selain Tuhan, ada dewa-dewa yang mereka sembah juga. Persis konsepnya seperti yang sedang-sedang. Selain Allah, mereka menuhankan Latta, Uzza, Manat dan seterusnya. Pada zaman Nabi itu kan demikian. Itu sebabnya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang-orang Jahiliyah itu tidak disebut ateis, tapi mereka disebut musyrik. Kenapa? Mereka sebenarnya percaya sama Allah, tapi mereka memasukkan Tuhan lain ke dalam Allah, bukan Allah sendiri. Jadi syirik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan ini bisa jadi terulang pada kita. Kita mengagungkan orang-orang yang sudah wafat, ya kan? Tapi kalau taruh foto saja masih oke. Yang penting kita tidak sembah. Tapi kemudian bisa muncul sesuatu di tempat-tempat tertentu itu sudah ada, bahwa mereka sampai hampir menyembah orang-orang soleh yang sudah wafat sebelumnya. Cerita kembali terulang. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalahnya adalah sehebat apapun kita bermaksiat hari ini, syirik kepada Allah dan sebagainya, tidak ada nabi baru yang akan datang. Itulah masalahnya. Kalau menurut saja terjadi kesyirikan, Allah kirim lagi nabi baru, Allah kirim nabi baru dan seterusnya. Maka termasuk Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Injil bahkan disebutkan ketika ada orang yang teriak-teriak di belakang Nabi Isa minta tolong karena anaknya kerasukan, ada perempuan minta tolong pada Nabi Isa, wahai Isa anak Daud, tolonglah aku, anakku kemasukan setan yang amat sangat, kata beliau. Ini kisah di dalam Injil, di bahasa Injil. Ya. Nabi Isa tidak berdiri jalan terus. Murid-muridnya kemudian bertanya, wahai tuanku, tidakkah engkau mendengar ada wanita yang minta tolong di belakang? Kata Nabi Isa alaihissalam, suruh perempuan itu pergi. Sesungguhnya aku tidak diutus kecuali hanya untuk beberapa domba yang tersesat di antara Bani Israel. Itu kata Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel
sebelumnya semuanya diutus untuk keluarga mereka, untuk orang kampung mereka. Maka ada nabi yang diutus berbarengan. Salah satu nabi yang diutus berbarengan adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu masa. Bahkan ketika malaikat ingin memberi azab kepada kaum Nabi Lut, itu diceritakan di dalam Al-Quran di surah Al-Hijr, ada di surat-surat lain lagi juga. Itu diceritakan bahwa malaikat itu mampir ke rumah Ibrahim. Sampai-sampai diceritakan Nabi Ibrahim ketakutan. Kenapa ketakutan? Jam malam ada yang buka pintu, kemudian ada tamu yang masuk, dan tamu itu duduknya tidak menyentuh lantai. Kemudian Nabi Ibrahim sempat-sempatnya memasak gulai kambing di belakang, kemudian dikasih kepada tamunya dan tamunya tidak makan. Nabi Ibrahim waktu itu mengatakan, aku takut kepada kalian. Mereka kemudian mengatakan, qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Jangan takut wahai Ibrahim, kami datang untuk mampir untuk memberitahumu bahwa engkau akan dapat seorang anak lagi. Mereka datang mampir ke rumah Ibrahim untuk memberitahu Ibrahim akan punya Ishak, satu anak lagi. Nah, sehingga dia menanyakan kepada Allah. Setelah diberitahu seperti itu, Nabi Ibrahim bertanya, apa lagi tugas kalian datang ini? Mereka mengatakan mereka diutus untuk kaum yang berdosa, kaum Nabi Lut. Artinya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu masa. Kenapa? Ibrahim diutus oleh Allah untuk kaumnya, Lut diutus untuk kaumnya. Tidak ada yang diutus untuk seluruh manusia. Tapi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, meskipun diturunkan di Arab sana. Tapi untuk seluruh manusia, maka tidak ada lagi nabi yang akan datang. Tidak ada lagi nabi yang akan datang. Dan kalau Muhammad SAW masih bersama kita, sudah dipahami dalam Allah, maka kita sangat termotivasi untuk ibadah. Kalau Muhammad SAW masih bersama kita, disebutkan tadi kita baca di dalam Al-Quran, di dalam surah kita, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Allah menyebutkan di sini berapa banyak nabi-nabi yang mereka berperang di jalan Allah dan mereka dibersamai oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disebut dengan ribbiyu. Banyak di antara orang-orang itu yang membersamai Nabi dalam berperang. Apa yang terjadi? Karena mereka bersama dengan Nabi dalam perang, bukan saat makan-makan, saat perang. Kalau saat makan-makan, oke, ini saat perang. Artinya sangat susah. Ada Nabi di sini. Apa yang terjadi saat susah ada Nabi? Fama wahanu lima sabahum fi sabilillah. Mereka tidak sedih apapun yang terjadi pada mereka, tidak membuat mereka sedih, tidak membuat mereka menyesal. Terputus tangan karena berperang, mereka tidak sedih, mereka tidak menyesal. Kenapa? Ada Nabi bersama mereka. Semangat yang ditularkan Nabi itu membuat mereka sama sekali tidak sedih apapun kejadian. Maka kalau kita dengar cerita-cerita sahabat dalam berperang, itu luar biasa. Ada yang membawa bendera orang Islam, ya, bendera kaum muslimin, kemudian dipotong tangannya oleh kaum musyrikin, putus tangan sebelah kanan, dia pakai tangan sebelah kiri, putus tangan sebelah kiri, dia pakai kaki, ya, dan seterusnya. Jadi dia tidak pernah mau menyerah. Fama wahanu lima sabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu. Mereka tidak menyerah, tidak putus asa, tidak hilang semangatnya. Kenapa? Ada Nabi bersama mereka. Maka sudah dimahami dalam Allah, kalau Nabi masih ada bersama kita, bukan segini jumlah orang yang sholat. Yakinlah. Jangankan Nabi, kalau datang Abu Somad saja, jawab ya. Kita umumkan dari sejak seminggu yang lalu, Abu Somad akan sholat subuh hari ini di Masjid Sabil Jannah pagi ini. Penuh begini. Itu Abu Somad. Abu Somad dengan Nabi itu tidak ada apa-apanya, ya, jauh sekali. Tapi itu saja sudah luar biasa. Dulu waktu Muzammil setelah lagi on-onnya, ya, lagi terkenalnya, sekarang sudah ramai. Bukan tidak terkenal lagi Muzammil, tapi sudah banyak saya. Dulu waktu pertama Muzammil itu viral. Kami di masjid kampus itu sering kalau Muzammil sudah pulang kampung, Muzammil kalau pulang kampung dia hubungi saya, Ustaz saya sudah di Aceh. Ya. Begitu sudah di Aceh, saya bilang ke masjidnya
maghrib dan isya. Muzamil imam masjid dan isya. Siap Ustaz, ya. Datang ya. Kami langsung bayar buat rumah. Sholat maghrib nanti malam imamnya Muzamil untuk maghrib dan untuk isya. Penuh sedikit. Penuh masjid. Bahkan kalau Muzamil mau keluar itu dikerumuni oleh orang. Mau udah jelas orang kita mau butuh itu aja. Butuh aktif. Ya. Cuma itu. Tapi sekali main dengan Allah SWT, bayangkan kalau Rasulullah SAW ada orang-orang baik yang memang memberikan energi positif yang membuat kita lebih taat dalam bersama mereka. Tapi sebaliknya orang-orang jahat juga punya kemungkinan yang demikian. Itu sebabnya orang-orang jahat juga ada memberi pengaruh kepada kehidupan. Kenapa? Karena kita lihat mereka setiap hari, kita dengar mereka setiap hari. Lama-lama kita pun akan setuju dengan apa yang dia lakukan dan kita pun akan ikut dalam. Di rakaat kedua tadi saya baca surat Fussilat tentang orang-orang yang menyesali karena dulu pernah dekat dengan orang-orang tertentu, yang orang-orang tertentu itu membuat dia keluar dari jalan Allah SWT. Apa kata mereka? Qala alladziina kafaru, dan berkata orang kafir, Rabbana arina alladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, mana orang-orang yang dulu membuat kami tersesat, baik jin maupun manusia. Tolong bawa ke sini. Kenapa? Naj'aluhuma tahta aqdamina, kami ingin taruh dia di bawah telapak kaki kami. Dia bahasa dia mencacah itu. Ya. Cukup berat. Ini orangnya gidau-gidau. Ya, begitu ya. Naj'aluhuma tahta aqdamina. Jelas sekali disebutkan kami akan taruh mereka di bawah telapak kaki kami. Liyakuna minal asfali, supaya mereka menjadi yang lebih rendah, yang lebih hina dari hari. Kenapa? Karena mereka yang mempengaruhi kamu. Ya, mereka yang mempengaruhi kamu. Itu sebabnya di dalam Islam salah satu yang sangat dianjurkan adalah memilih kawan-kawan. Dengan siapa kita sering ngopi, dengan siapa kita sering bicara, dengan siapa kita sering duduk, itu mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi hidup kita. Adam alaihissalam tergelincir dari surga murni hanya karena sempat berbicara beberapa kali dengan iblis. Dan itu masalahnya. Digambarkan oleh Al-Quran. Qala ya Adam, iblis bilang kepada Adam, kalau nggak ketemu kan nggak ngomong. Ya. Artinya Adam sempat juga beberapa kali dalam bahasa itu duduk-duduk dengan iblis. Qala ya Adam, kata iblis, ya, di dalam surat ayat 120. Hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah engkau aku tunjukkan pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang enggak ada habisnya. Adam bersedia. Itulah masalah utamanya. Adam sendiri sebenarnya tidak berada dalam keadaan kekurangan. Adam tidak kekurangan makanan. Karena ketika Adam disuruh oleh Allah tinggal di dalam surga sebentar, apa kata Allah? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, mau makan apa saja. Yang ada di dalam sini makan apa saja. Wala taqraba hadhihi syajarata, jangan dekat-dekat pohon ini saja. Cuma satu yang dilarang, yang lain semua boleh makan. Artinya apakah Adam merasa dalam keadaan kelaparan? Bukan. Adam memang hidupnya. Tapi bisa-bisanya setan menggelincirkan Adam dengan satu pohon yang demikian. Maka jika jemaah yang Allah SWT, hati-hati dengan Tuhan, hati-hati dengan orang-orang dekat kita, karena tanpa sadar mereka mendakwahkan. Itu sebabnya disuruh dekat dengan orang-orang soleh, disuruh berteman dengan orang-orang baik, disuruh duduk dengan orang-orang taat. Kenapa? Insya Allah kita akan bertahan bersama mereka. Dan itulah salah satu yang membuat umat melenceng dari jalan Allah, karena Nabi sudah lama tidak ada. Karena Nabi adalah yang bertahan kata kita. Mudah-mudahan meskipun tanpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa saling menguatkan. Rumah Allah ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang baik. Seburuk-buruknya orang yang datang ke rumah Allah ini adalah orang yang datang untuk sholat. Seburuknya